warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, khususnya sobat penggerak dimanapun berada. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Bapak Darsono, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Surabaya, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 3.2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan saya kali ini tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Novi Suraya. Beliaunya adalah guru kelas 5 SDN 3 Wetan 2 Kota Surabaya. Baik, langsung saja kita menuju pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Ibu Novi, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, yaitu percakapan awal untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang nanti Ibu Novi laksanakan di kelas. Dengan tujuan sebagai persiapan awal untuk melakukan pembelajaran agar Ibu Novi nanti siap melaksanakan pembelajaran dan juga lebih percaya diri sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Ibu Novi, pada pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan di kelas. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti dilaksanakan? Baik Pak, terima kasih. Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan hari itu, saya mengambil materi tentang ekosistem dan rantai makanan di pelajaran IPA kelas 5. Tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti akan tercapai ketika proses pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dengan semua ekosistem yang ada di lingkungannya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua diharapkan peserta didik ini dapat mendefinisikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk jaring-jaring makanan. Dan tujuan pembelajaran yang ketiganya yaitu diharapkan peserta didik dapat membuat atau menyusun satu contoh rantai makanan baik itu di darat maupun di perairan. Saya kira itu yang akan dicapai dalam pembelajaran. Baik, nanti dari ada 3 tujuan yang nanti akan dicapai pada saat pembelajaran nanti. Intinya adalah Ibu Novi nanti melaksanakan pembelajaran terkait dengan rantai makanan ini ya. Ya. Baik Ibu Novi, berikutnya adalah bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu Novi nanti laksanakan atau Ibu Novi nanti akan capai. Kira-kira area pengembangannya di mana? Baik, untuk area pengembangannya saya mengambil dari dua area ya Pak. Yang pertama dari segi pengetahuannya. Dari segi pengetahuan diharapkan nanti siswa itu mampu untuk menelaah dan menjelaskan apa sih pengertian dari ekosistem, kemudian pengertian dari rantai makanan, serta siswa bisa menjelaskan peran dari masing-masing makhluk hidup tersebut dalam sebuah susunan rantai makanan. Untuk keterampilannya nanti siswa itu dapat membuat satu bagan contoh rantai makanan serta susunan dari jaring-jaring makanan secara berkelompok, dan nanti siswa akan mempresentasikan setiap hasil diskusi kelompoknya tersebut. Baik, jadi area pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Novi nanti adalah terkait keterampilan dan juga pengetahuan ya. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu Novi terkait dengan model pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, itu model pembelajarannya apa, lalu strategi pembelajarannya itu yang bagaimana? Untuk model pembelajarannya saya memakai problem based learning. Jadi anak-anak nanti akan diberikan suatu kasus, kemudian didiskusikan bersama teman dalam kelompoknya, menyelesaikan masalahnya. Dan untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, karena memang setiap kelas, dalam kelas kan anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ada yang secara visual, audio, dan juga kinestetik. Jadi saya akan mengelompokkan mereka berdasarkan pada kemampuan siswa masing-masing. Baik, jadi intinya strateginya adalah berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar anak-anak. Lalu terkait dengan modelnya adalah problem based learning ya, bagi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Novi, terkait dengan media pembelajarannya nanti itu bagaimana itu? Apa yang digunakan?
Untuk media pembelajarannya yang pertama ketika pembahasan materinya saya menggunakan video. Jadi video anak-anak menyimak video tersebut, kemudian kita bahas secara bersama-sama videonya. Setelah itu saya juga memberikan anak-anak gambar dari beberapa makhluk hidup, untuk kemudian gambar tersebut disusun oleh anak-anak menjadi sebuah rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Itu media yang saya gunakan. Baik, jadi medianya yang digunakan nanti adalah video sekaligus juga ada gambar. Oke, baik. Yang terakhir Ibu Novi, ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Jadi nanti Ibu Novi kira-kira kapan dilaksanakan, ya, hari apa dan jam keberapa dilaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Untuk pembelajarannya saya sesuaikan sama jadwal pelajaran yang ada di kelas saya. Dan untuk mapel IPAS kebetulan jadwalnya di hari Kamis tanggal 5 September jam ke-3 dan ke-4, kira-kira jam 8.10 sampai 9.20. Jadi nanti di hari Kamis tanggal jam 5 September 3 sampai dengan jam ke-4, ya, menyesuaikan dengan pembelajarannya, ya. Jadi nanti pada hari itu saya akan kunjung ke kelas Ibu Novi, saya akan amati, saya akan catat hal-hal yang terjadi pada saat pembelajaran, dan setelahnya selesai pembelajaran di kelas nanti, mohon maaf Ibu Novi, ada percakapan pasca observasi, ya, yang mana percakapan ini nanti akan ditemani juga didampingi oleh pengajar praktek kami dari pendidikan guru penggerak yaitu Ibu Wahyuni. Ya, siap Bu Novi ya? siap. Oke, baik Bu Novi, terima kasih Ibu Novi telah meluangkan waktunya kepada saya hari ini melaksanakan pra observasi percakapan awal. Sampai bertemu di observasi kelas dan pasca observasi, ya, untuk hari berikutnya. Terima kasih Bu Novi. Demikian percakapan pra observasi. Sampai bertemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman kalian yang tidak masuk berapa orang? 4. Orang yang belajar di Blok ada 4 orang dan sedang sakit. Kita doakan teman-teman yang sedang sakit segera diberi kesembuhan biar bisa itu belajar lagi. Nah, sekarang sebelum Bu Novi mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bu Novi yang mimpin doa, tidak perlu bersuara keras, berdoa di dalam hati, ya. Duduk yang baik, duduk yang tenang, duduk yang rapi. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPAS yaitu tentang rantai makanan. Ada yang sudah belajar kemarin di rumah? Sudah. Pelajaran ini juga dipelajari waktu kalian di kelas. Ada yang masih ingat? Nggak sama sekali. Kita belajar pelan-pelan mengulang lagi pelajaran kalian di kelas 4. Bu Novi harapkan nanti kalau kita sudah belajar tentang rantai makanan, kalian bisa menjelaskan apa sih rantai makanan itu. Kemudian kalian bisa membuat contoh rantai makanan yang ada mungkin di sawah, di laut, kemudian di ladang. Kalian bisa menyebutkan susunan rantai makanannya. Itu yang Bu Novi harapkan. Nah, sekarang perhatikan dulu ke depan. Semuanya menyimak ke depan, tidak ada yang bermain, semuanya fokus ke papan tulis. Perhatikan. Di depan ada gambar apa ini, Nak? Gambar makanan. Siapa yang hari ini sudah sarapan? Semuanya sudah sarapan. Ada yang belum? Ada yang belum? Kenapa belum sarapan? Mamanya belum masak, Bu. Makan roti. Ada yang makan roti, ada yang makan apa? Nasi. Ada yang nasi, ada yang
kamu kalau pagi belajar dan dari rumah itu belum sarapan, bagaimana rasanya ketika kamu di kelas? Nah, lapar. Bisa fokus nggak belajarnya? Tidak bisa fokus, pikir makanan, perutnya keroncongan. Perutnya keroncongan, nggak bisa fokus. Bahkan kalau kalian terus-menerus menunda makanan bisa sakit, dan bahkan nanti lama-lama bisa terjadi gangguan di pencernaan kalian dan bisa mati. Nah, itu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang butuh makan, makhluk hidup apa lagi yang membutuhkan makanan? Cabai juga butuh makanan, apa lagi? Manusia, hewan, tumbuhan itu semuanya membutuhkan makanan. Nah, sekarang kita belajar tentang itu, tentang rantai makanan. Coba diperhatikan sebentar video yang kita, tidak ada yang bersuara, semuanya mendengarkan. Kita simak dulu sebentar. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai belajar kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Kamu dimakan kulit itu, kemudian itu dimakan kulit berat, kemudian dimakan kulit berat. Setelah beberapa waktu, kulit makanan rantai itu dibiarkan oleh makhluk hidup berat dan dicampur dengan tanah. Kemudian dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya, sehingga kulit itu berjalan dari waktu ke waktu. Kedua, dari waktu ke waktu. Oke, kita bahas dulu untuk video yang pertama ya kan. Kita belajar tentang rantai makanan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Kalian lihat di sini. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Jadi yang namanya rantai, siapa yang pernah melihat rantai? Saya. Itu bentuknya bagaimana? Melingkar, ya kan? Ada melingkar dan saling terikat, saling terkait, tidak ada putusnya, ya kan? Nah, begitu juga dengan rantai makanan. Peristiwa makan-memakan ini berlangsung terus-menerus, tidak ada berhentinya. Selama makhluk hidup itu hidup, dia akan terus melakukan rantai makanan. Ini di depan ini adalah contoh peristiwa atau contoh rantai makanan yang ada di mana? Ini adalah gambar padi. Kalau padi berarti kira-kira ada di mana? Sawah. Ini adalah contoh rantai makanan yang ada di sawah. Perhatikan dulu gambar yang paling kiri, kita lihat tumbuhan apa di sini? Padi. Ini adalah tumbuhan padi. Berarti rantai makanan ini terjadi di sawah. Padi di sini sebagai apa? Nah, tempatnya sebagai apa? Tumbuhan. Di sini dia tumbuhan itu menempati sebagai produsen. Ada yang tahu apa sih produsen itu? Fahmi, apa produsen itu? Ada yang tahu? Rumput. Apa lagi? Padi. Apa lagi? Apa? Itu pohon. Apa lagi? Ada. Jamur termasuk produsen tidak? Kenapa tumbuhan, contohnya di sini padi itu disebut produsen? Karena tumbuhan itu satu-satunya makhluk hidup yang bisa memasak makanan sendiri.
sendiri. Siapa yang pernah dengar istilah fotosintesis? Pernah dengar fotosintesis? Ada yang tahu apa sih fotosintesis itu? Ada yang tahu? Apa? Apa? Ayo, ingat kelas 4 sudah ini. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah Siapa yang bisa? Fotosintesis adalah peristiwa tumbuhan memasak daun sendiri. Memasak apa? Memasak makanan sendiri. Kenapa tumbuhan itu disebut produsen? Karena tumbuhan itu satu-satunya makhluk hidup yang bisa memasak makanannya sendiri. Kita lanjutkan. Makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis tadi itu tidak hanya untuk tumbuhan sendiri, tapi juga bermanfaat untuk makhluk hidup lain. Ini contohnya padi. Kamu butuh padi tidak? Manusia butuh padi tidak? Butuh apa? untuk membuat nasi. Untuk membuat nasi. Nasi yang kamu makan, nasi yang kalian makan itu berasal dari ini, berasal dari tanaman padi. Kita lanjut buah, padi dimakan siapa? Tikus. Tikus disebut sebagai Tikus. dimakan oleh Ular. lihat disebut Ular. ular dimakan siapa? Tulang disebut Amerika. apa yang terjadi dengan tulang? Mati. Kemudian siapa yang bekerja di mereka? Sampai sini siapa yang masih bingung? Sudah paham? Notifikasi NKPD di sini setiap kelompoknya. Untuk yang kelompok menggambar, perhatikan, belum dijelaskan dulu. Jadi tempatnya di mana? Ya perhatikan. Untuk yang kelompok SFP, kelompoknya Cherry sama kelompoknya Bundri, perhatikan. Perhatikan juga dari Bunovi. Bunovi kasih gambar di kelompok kalian, satu gambar dan satu LKPD untuk menempel. Jadi nanti kalian potong masing-masing gambarnya, kemudian disusun menjadi sebuah apa? Sebuah rantai makanan. Diberi penjelasan di bawahnya. Nanti setelah kalian mengerjakan ini secara berkelompok, Bu Novi akan minta perwakilan dari setiap kelompoknya untuk maju ke depan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kalian. Paham? Tidak. Sekarang coba diambil kelompoknya Ceris sama kelompoknya Alvaro. Perwakilannya apa ada? Tunggu sebentar. Sultan. Oke, sudah kelompoknya Habibi. Kelompoknya Habibi. Perhatikan yang kelompoknya Habibi nanti akan diputarkan video di laptopnya Blogi dibawa ke sini. Tugas dari kelompok kalian menyimak isi videonya, kemudian menuliskan di sini rangkuman isi videonya. Ya, nanti perwakilan dari kelompok kalian sama maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari diskusinya. Oke. Yang bagus boleh mengenalkan kelompoknya. Dua kelompok kelompoknya. Perhatikan sebentar. Belum dimulai, dengarkan dulu. Kelompoknya Zawa sama Apena. Sekalian amati gambar tersebut, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian dan susunlah menjadi sebuah rantai makanan. Ya, nanti sama Bu Novi minta perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Sampai sini ada tanyakan?
Ini mengerjakan apa ini? Apa? Rantai makanan. Diapakan itu? Digunting. Setelah itu ditempel sesuai apa? Sesuai gambarnya. Oke, nanti jadi apa nanti? Oh iya. Ini tugasnya apa ini? Menggambar apa? Rantai makanan. Menggambar sendiri atau digunting? Menggambar sendiri pakai pensil. Gambarnya di mana? Oke ya, langsung digambar. Ini ngerjakan apa ini? Gunting. Digunting, terus setelah itu dilem diletakkan di mana? Jadi apa nanti? Rantai makanan. Oke. Ini perhatikan bisa digeser. Perhatikan bisa digeser. Kalau kekuatannya ini aku ada stop. Oke, apa yang stop dulu. Halo. Mendengarkan apa ini? Mendengarkan video rantai makanan. Setelah didengarkan diapakan? Dirangkum. Diperhatikan ya, didengarkan dulu ya, lalu dirangkum ya. Dirangkum di mana? Di kertas. Setelah itu nanti dipresentasikan gitu ya. Oke, lanjut. Baik, ini menggambar rantai makanan sawah. Ya, jadi produknya menggambar rantai makanan sawah. Gimana hasilnya, Nduk? Coba hasilnya, Nduk. Luar biasa bagus. Ayo dilanjutkan. Gimana ini? Ini hasilnya apa ini? Mau selesai ya? Apa ini tadi? Apa? Rantai makanan dengan cara darat dan laut dengan cara bagaimana? Menempelkan gambar yang sudah ada ya. Hasilnya ini ya luar biasa. Oke, lanjut mah. Kerjasama ini kelompoknya Ceris. Ya, hasilnya mana? Hasilnya coba tunjukkan ke saya hasilnya. Iya, luar biasa. Oke. Ini kelompoknya Ceris ini apa ini tugasnya? Rantai makanan apa? Tumbuhan dan hewan, iya. Oke, lanjutkan. Iya. Nah, ini kelompoknya yang sudah melihat video ya. Mendengarkan video sekarang dirangkum. Mana lihat ini? Wow, merangkum. Oke. Ya. Bisa dengar tadi videonya apa yang dirangkum? Iya, oke. Sudah selesai. Ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Perhatikan, yang sudah selesai, silakan menunjuk 2 orang dari kelompoknya ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 1 untuk audio. Perhatikan, kelompok yang lain memperhatikan temannya. Silakan dari kelompok audio. Saya akan menjelaskan tentang rantai makanan darat dan laut. Yang
rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Rantai makanan terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk yang makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen terdiri dari tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan tingkat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Contoh, hewan atau tumbuhan yang telah mati. Contoh, ulat tadi, produsen burung pipit, konsumen 1 ular, konsumen 2 elang, konsumen 3 jamur, pengurai dan pengeluaran. Contoh berarti laut. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Udang berperan sebagai konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi Satu lagi. Setelah ini kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang rantai jagung atau mangkuk akan berbagai bentuk dan terus dimakan ular, makan ular. Setelah itu ular dimakan oleh elang dan elang dimakan oleh yang terasa oleh jenis elang mati diuraikan oleh jamur. Lalu rumput menjadi kicot, siput ada siputnya. Lalu siput dimakan bahan ayam. Lalu karyawannya diuraikan menjadi jamur, diuraikan oleh jamur ya. Presentasi rantai makanan. Terima kasih, saya kasih diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat uminya. Kamu coba yang udah selesai, kakak udah selesai ya? Ya, ayo. Depan siapa? Vanessa. Suaranya. Tikus dimakan oleh konsumen ular dimakan oleh konsumen ular dan seterusnya diuraikan oleh jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul. Kalian udah selesai maju ke depan. Kalian sudah membuat, ada yang membuat rangkuman, ada yang menggambar, ada yang memotong dan menempel gambar contoh rantai makanan. Sampai di sini ada yang masih bingung apa itu rantai makanan? Sudah bisa menyebutkan contoh ataupun membuat contoh rantai makanan? Bisa? Nanti tugasnya itu, tugas kelompoknya dikumpulkan di blog ya. Setelah selesai tugas kelompoknya kita ice breaking dulu ya. Ini ada berapa? Semuanya berdiri bergerak, marah, lihat, tangan, edan. Boleh ada yang mau maju ke depan di sini kan? Separuh, seperti boleh sambil bernyanyi mulutnya, dikeluarkan suaranya. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, goyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah kamu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, goyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Jadi kita sudah belajar rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Contoh rantai makanan. Kalian juga sudah membuat contoh rantai makanan. Sudah menjelaskan di depan teman-temannya apa itu rantai makanan. Sudah berjoget juga. Kira-kira hari ini pelajarannya menyenangkan atau tidak? Kalian sudah paham belum materinya? Coba sekarang berpikirlah sedikit saja sebelum kita istirahat. Kalau pengen cepat istirahat, kita membuat kesimpulan dulu sebentar ya. Setelah itu kita boleh istirahat. Perhatikan. Tadi sudah belajar rantai makanan. Apa sih tadi maksud dari rantai makanan itu apa? Rantai makanan Adalah peristiwa makan dan dimakan hewan secara apa nak? Berurutan, secara berurutan dari apa? Tumbuhan. Kemudian konsumen berapa? Konsumen 1. Kemudian konsumen 2. Kemudian konsumen 3. Kemudian terakhir apa yang dijadikan konsumen? Konsumen 3 akan mati dan diapakan? Dan siapa sih yang bertugasnya? Yang jago ada lagi nggak? Bakteri ada lagi nggak? Ada. Di biasanya di tempat yang busuk baunya itu apa? Lalu itu juga bisa sebagai dekomposer atau pemurai. Oke. Untuk belajar hari ini, saya cukup. Anak-anak bisa dimasukkan bukunya. Belajar lagi di rumah untuk pelajaran minggu. Oke, pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat guru muda dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Bapak Darsono, calon guru muda angkatan 10 dari SDN Negeri Angkuan Kota Surabaya.
Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan proses percakapan pasca observasi sebagai tindak lanjut dari observasi atau pengamatan langsung yang telah saya laksanakan kemarin hari Kamis bersama Ibu Novi Suraya, guru kelas 5 SD 3 Kerentan 2. Di samping itu juga pada kali ini kami juga dibersamai oleh Ibu Wahyuni selaku pengajar praktek pendidikan guru jenderal angkatan 10 Kota Surabaya. Baik, mari kita menuju pada proses pasca observasi. Assalamualaikum Bu Novi. Ibu ini assalamualaikum. Baik, Ibu Novi, terima kasih atas kesediaannya Ibu Novi di ruangan ini. Sengaja Ibu Novi saya hadirkan di sini untuk berbincang-bincang kembali terkait dengan proses pembelajaran kemarin yang telah Ibu Novi laksanakan. Hari ini tindak lanjut daripada itu semuanya adalah saya ingin berbincang kembali. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya utarakan kepada Ibu Novi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai tindak lanjut sekaligus evaluasi terkait pembelajaran yang Ibu Novi laksanakan kemarin. Ya, yang pertama Ibu Novi, bagaimana perasaan Ibu Novi dalam melaksanakan pembelajaran kemarin? Karena saya pada saat itu mengobservasi secara langsung pada saat pembelajaran dengan bagaimana perasaan? Perasaannya pembelajaran ya tergambar. Karena ditemani video ditemani kan pasti ada rasa tidak seperti biasanya gitu. Tapi alhamdulillahnya semuanya berjalan lancar, anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran yang baik dan yang pasti mendapatkan hal yang baru dengan pembelajaran diferensiasi. Hanya sebenarnya mungkin pembelajaran biasa saja dengan dilibatkan Pak Darsono dalam kegiatan ini menambah wawasan saya juga untuk melaksanakan seperti apa sih pembelajaran diferensiasi. Ya senang menambah ilmu juga. Intinya senang dan menambah ilmu karena melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu baru mungkin bagi Ibu Novi. Bisa diceritakan sekali lagi Ibu Novi terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu Novi laksanakan kemarin, mungkin dari awal hingga akhir secara singkat dan jelasnya. Pembelajaran kemarin saya laksanakan dengan Kamis dan ambil maupunnya itu adalah pas untuk materinya rantai makanan. Awalnya sebelum itu saya juga ngobrol sama Pak Darsono untuk pembelajaran diferensiasi itu pengelompokan siswanya sesuai dengan visual yang audio dan awalnya saya memulai pembelajarannya apresiasi, berdoa, kemudian esensi juga. Setelah itu saya memutarkan video pada anak-anak tentang penjelasan ekosistem dan pada saat pemutaran video itu tidak full saya putar seluruhnya ibu, tapi setiap satu pembahasan saya bahas dengan anak-anak dan jawab dengan anak-anak, kemudian saya lanjutkan dari videonya dan tanya jawab lagi seperti itu sampai selesai. Setelah itu anak-anak saya ajak sebelum masuk ke pembagian FKPD anak saya ajak untuk apresiasi lagi waktu itu yang joget itu ada jogetnya juga biar tak terkenal anak-anak. Setelah itu anak saya kelompokkan, menjadi 5 kelompok. Setiap kelompoknya karena jumlahnya 30 siswa, setiap kelompoknya ada 6 siswa. 2 kelompok untuk visual, 2 kelompoknya dan 1 kelompoknya audio. Setelah itu anak-anak saya bagikan FKPD dan saya jelaskan bagaimana untuk cara penerjemahan FKPD-nya. Kemudian saya dan Pak Darsono juga memantau bagaimana proses diskusinya anak-anak, mengarahkan anak-anak supaya semuanya itu bisa ikut terlibat dalam diskusi, tidak hanya bermain sendiri. Dan alhamdulillah anak-anak bisa mengikutinya. Kemudian setelah itu anak-anak
perwakilan dari setiap kelompoknya untuk presentasi ke depan. Satu kelompok diwakili 2 siswa untuk presentasi ke depan. Seluruh kelompok menyampaikan hasil diskusinya, ada yang memberikan sanggahan, ada yang memberikan masukan juga. Setelah itu selesai dikumpulkan KPD-nya dan saya berikan penguatan untuk materi. Setelah itu baru saya berikan ke asesmennya. Luar biasa, memang setelah saya amati kemarin nampak jelas ya catatan saya. Yang pertama adalah tujuannya, sudah mengutarakan tujuannya, dan juga pada intinya pembelajaran kemarin telah dilaksanakan diferensiasi proses dan diferensiasi produk dan terkait dengan gaya belajar anak-anak tersebut disesuaikan dengan secara berkelompok. Bagus sekali berarti. Nah, berikutnya ini dalam proses pembelajaran saya pun mungkin ada semacam hambatan mungkin dirasakan bisa sesuai dengan kira-kira mungkin ada hambatan apa kemarin pada saat proses Kalau teman-teman dalam proses pembelajaran pasti ada, apalagi ini hal yang baru untuk anak-anak yang pasti butuh tenaga lebih ekstra lagi karena kita mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian juga persiapan saya untuk pembuatan modul, penyiapan medianya, KPD-nya kan juga waktunya pasti butuh waktu lebih lama lagi dibandingkan kita yang biasanya. Kemudian hambatan selanjutnya adalah untuk anak-anak yang kita setting utamanya yang kita setting kan mereka tidak bisa diam dulu. Nah, dengan kita mengajar dalam satu kelas 30 siswa, kemudian kalau siswa yang seperti itu rasanya memang agak sulit gitu. Agak sulit kalau kita mungkin kalau dalam satu kelas kita ada 2 orang itu bisa kita hibur, bisa konsultasi, bisa lebih mudah. Karena sendiri saya merasa pembelajaran ini memang anak-anak itu senang memang dari kitanya, dari gurunya yang memang menggunakan lebih ekstra untuk kemarin 2 jam pembelajaran saja rasanya sudah sangat lama. Sedangkan kita sebagai guru kelas kan full 1 hari gitu, jadi buat butuh waktu lebih ekstra juga untuk membuatkan modulnya, kita punya medianya juga, kemudian pengelompokan siswanya juga. Pembuatan selanjutnya adalah ini kalau kita pengelompokan sesuai dengan gaya belajar ya kan otomatis kayak estetik berarti kan anaknya tertentu ini dan dia kan kalau kita belajar seperti itu kan dia mungkin ada bosannya di kelompok ini terus gitu kan siswanya ini aja nggak ada perubahan padahal kita kan kelompoknya kan memang sesuai dengan gaya belajarnya mereka mungkin ada bosannya kita kelompoknya kok terbentuk itu untuk saya yang jadi kelompok belajar itu enggak ini ya berarti dari intinya terkait dengan belakang yang dirasakan itu di sini adalah harus membutuhkan tenaga persiapan yang luar biasa. Ini hal yang baru terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, selanjutnya terkait dengan hambatan tersebut kira-kira Novi bisa memberikan solusi mungkin ke depannya pada saat nanti belajarnya serupa dengan mata pelajaran yang berbeda, kira-kira solusinya bagaimana? Mungkin kalau saya Pak itu mungkin ya pasti penyiapan pembuatan modulnya ini yang memang harus benar-benar matang dari medianya dari materi yang kita pilih, kemudian pembuatan soal asesmennya kan benar-benar harus sesuai sama gaya belajarnya siswa itu yang harus kemudian yang harus belajarnya lebih banyak lagi mungkin misalnya saya sama teman-teman yang lain untuk langkah-langkah kalau ada masalah seperti ini gimana yang harus seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti terkait dengan hambatan solusinya tadi ya memang perlu persiapan medianya, perlu pembelajarannya, harus diusahakan mendalam lagi terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Terkait dengan solusi yang ditawarkan tadi, ya ini kira-kira apa mungkin pada saat pembelajaran berikutnya itu bisa tambahkan lagi ya solusi terkait pembelajaran diferensiasi persiapan menggunakan lagi itu kira-kira kapan bisa. Mungkin kan insya Allah minggu depan ya Pak minggu ini dari hasil ngobrol ini kan mungkin sama teman-teman lain juga saya bisa ngobrol dulu ya untuk perbaikannya nanti pelaksanaan untuk selanjutnya perbaikannya mungkin di minggu depan Pak.
di Kamis depannya di waktu yang sama. Kamis depannya. Intinya di waktu yang sama nanti ada perbaikan lagi. Tidak menutup kemungkinan juga di waktu yang berbeda ya kita tetap berkomunikasi. Ini kan awal memang ya sesuatu kalau awal ya memang agak berat gitu ya. Kalau sudah terbiasa sepertinya diferensiasi ada hal yang kita asik lagi. Baik, itu nanti dari secara keseluruhan saya mengenal proses pembelajaran itu dari awal dan akhir ya, melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan baik ya, pada keutaannya, pada tujuannya, juga tujuan pembelajaran dan juga bentuknya. Dan terkait dengan hambatan tadi, kita telah mengumpulkan juga terkait solusinya dan akan melaksanakan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Itu lebih. Oke, baik Bu Novi, terima kasih sekali lagi. Kami sampaikan kepada Ibu Novi telah membersamai saya dari awal yang pra observasi. Kalau observasi saya di kelas Ibu Novi, setelah itu hari ini pasca observasi luar biasa ya, telah membersamai saya, membantu saya di dalam melaksanakan coaching untuk supervisi akademik saya sebagai atau bergerak 10 kota Surabaya. Terima kasih Bu Novi ya. Oke, baiklah selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Wahyuni untuk meminta materi atau tanggapan terkait dengan proses percakapan pasca observasi yang dilaksanakan pada silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Luar biasa percakapan yang dilakukan antara Pak Darsono selaku observer dengan Bu Novi. Jadi tadi Pak Darsono sudah sangat menunjukkan sebuah komunikasi yang itu berbasis coaching. Jadi mungkin ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya bahwa coaching itu bagaimana seorang coach ya itu mampu memberikan umpan balik, gitu ya, memberikan pemantik kepada coachee sehingga coachee itu menyadari di mana sih sisi menarik dari sesuatu yang sudah dilakukan, kemudian juga berupaya untuk mencari sendiri kekurangan yang ada pada proses yang sudah dilalui, kemudian juga ada sebuah usaha yang akan dilakukan untuk perbaikan atas proses yang sudah dilakukan. Jadi menurut saya pribadi percakapan ini tadi itu sudah sangat menunjukkan bahwa ini adalah percakapan yang berbasis coaching, sehingga dari diri coaching itu tidak merasa bahwa saya sedang dihakimi, ya gitu ya. Artinya kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki itu muncul dari dalam dirinya coaching itu sendiri. Kemudian sampai kepada kedepannya target perbaikannya itu harus seperti apa, itu juga muncul dari dirinya coaching sendiri. Luar biasa, terima kasih Pak Darsono dan Bu Novi. Semoga kedepannya ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa dan ini juga sangat bisa diterapkan baik itu untuk teman kita sesama rekan guru atau untuk murid-murid guru. Sukses selalu ya Pak Darsono dan Bu Novi. Terima kasih. Terima kasih Bu Wahyuni yang telah memberikan tanggapan. Demikian proses percakapan pasca observasi sebagai akhir dan beraksinya saya dalam modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih Bu Novi, Bu Wahyuni telah mendampingi saya semuanya, dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.